Ya, baru saja pemirsa Anda menyaksikan sidang etik oknum anggota BRIMOB penabrak ojek online Afan Kurniawan, yakni Bribka Rohmat, salah satu terdakwa dalam sidang dengan kategori berat, di mana tadi kita sudah menyaksikan putusan dalam sidang etik tersebut. Bribka Rohmat ini kemudian dijatuhkan hukuman PTDH dan juga demosi, dan pada saat itu, setelah itu juga Bribka Rohmat sempat menyampaikan beberapa hal dalam sidang etik, diantaranya juga menyampaikan bahwa dirinya akan mendiskusikan dengan pihak keluarga dan juga istri mengenai sidang etik yang diputuskan terhadap dirinya. Selain itu juga tadi Bribka Rohmat juga sempat menyampaikan pemirsa bahwa dirinya berharap agar dapat menyelesaikan tugas sebagai anggota Polri sampai pensiun nanti, karena tidak ada tugas lain yang ia dapat kerjakan, tidak ada mata pencaharian lain yang dapat ia lakukan jika diberhentikan sebagai anggota Polri. Itu adalah sidang etik yang Anda saksikan pemirsa dari oknum anggota BRIMOB penabrak ojek online Afan Kurniawan yang digelar di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Sidang kali ini juga menghadirkan Bribka Rohmat, di mana sebelumnya juga telah dilakukan sidang etik untuk Kompol Kosmas yang juga menjadi terdakwa dalam sidang kategori berat. Dan berdasarkan gelar perkara ini pemirsa, sidang ini terkait mencatat dua hal penting tentunya. Yang pertama yakni soal pelanggaran etik, kemudian juga yang kedua ini adalah soal pelanggaran pidana. Proses sidang etik hari ini turut juga dipantau oleh pihak Kompolnas yang mana sesuai dengan ketentuan ataupun tuntutan transparansi, Polri juga memperbolehkan akses pengawasan dari institusi eksternal. Sehari sebelumnya kita juga sudah menyaksikan bagaimana sidang etik oknum anggota BRIMOB penabrak ojek online Afan Kurniawan ini juga telah digelar kepada Kompol Kosmas yang juga menjadi terdakwa dalam sidang kategori berat dan sudah disidang hari Rabu kemarin, di mana Kompol Kosmas ini juga mendapatkan sanksi sama PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Ini adalah sidang yang sudah digelar di gedung TNCC Mabes Polri pemirsa untuk dua terdakwa, yakni Bribka Rohmat, dan kemarin kita sudah menyaksikan sidang etik ini juga digelar untuk Kompol Kosmas. Dan dari hasil sidang etik hari ini pemirsa, kembali saya review bahwa Bribka Rohmat ini mendapatkan demosi 7 tahun dan juga PTDH pemberhentian tidak dengan hormat. Dan di hari sebelumnya ini juga telah dilakukan sidang etik oknum anggota BRIMOB penabrak ojek online Afan Kurniawan yang digelar untuk Kompol Kosmas dan juga mendapatkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Tadi kita sudah menyaksikan setelah mendengarkan sidang etik, Bribka Rohmat ini juga sempat menyampaikan beberapa hal dalam ruang sidang tadi, diantaranya dirinya ini akan berdiskusi dengan pihak keluarga untuk merespon hasil putusan dari sidang etik ini, dan juga berharap agar dirinya bisa tetap menjadi anggota Polri dan dapat tentunya mendapatkan kesempatan menyelesaikan tugas sebagai anggota kepolisian sampai pensiun nanti. Oke, baik pemirsa, tentunya untuk membahas mengenai hal ini dalam Breaking News TV One, hasil putusan sidang etik untuk Bribka Rohmat, sopir penabrak ojek online yang mendapatkan demosi 7 tahun. Kita akan membahasnya pemirsa di studio TV One bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Saya akan perkenalkan untuk Anda, sudah ada Kabareskrim tahun 2008-2019, ada Pak Susno Duaji. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam Pak, selamat malam para pemirsa. Selain Pak Susno juga kami hadirkan pengamat kebijakan publik Trubus Radiansyah
dari Universitas Trisakti. Selamat malam, Ya, Pak selamat Trubus. malam. Selamat malam, Pak Sindral. Saya mau ke Pak Susno dulu ya. Ya. Pak Susno, ini kita sudah menyaksikan bersama bagaimana jalannya sidang etik untuk Bribka Rohmat tentunya. Kemarin untuk Kompol Kosmas dan hari ini giliran Bribka Rohmat yang juga mendapatkan putusan dalam sidang etik. Hasilnya untuk Bribka Rohmat ini mendapatkan demosi 7 tahun dan juga PTDH. Seperti apa Anda melihat jalannya sidang etik hari ini? Ya, sidangnya bagus ya. Pertama, kita hargai kepada pihak Polri yang demikian cepat melakukan pemeriksaan dan cepat langsung sidang. Tetapi kecepatan ini hendaknya jangan sampai mengabaikan hak-hak dan keadilan dari pihak yang terperiksa ya. Tetap keadilan itu, tetap hukum harus tegak. Nah, tentang dijatuhkannya hukuman pecat ya. Kita tahan dulu ya Pak Susno ya, karena kita akan kembali menuju ke Bareskrim TNCC Mabes Polri untuk mendengarkan keterangan dari pihak kepolisian berikut ini. Teman-teman media sudah siap? Baik, kita tunggu temannya dulu. Ya, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagaimana kemarin sudah dilakukan sidang Komisi Kode Etik dan saat ini dilanjutkan. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman masih terus memantau perkembangannya dan juga bisa memberikan sekaligus menginformasikan kepada seluruh publik dengan adanya kegiatan kode etik profesi kali ini yang tentunya sekali lagi kita sama-sama berempati khususnya kepada keluarga dari almarhum Saudara Afan. Rekan-rekan, hari ini tetap intens melibatkan dari pengawas eksternal. Dalam hal ini ada Kompolnas terus mengikuti dalam proses sidang Komisi Kode Etik ini. Untuk hari ini saya juga didampingi dengan beberapa komisioner dari Kompolnas dan saya akan menyampaikan kegiatan kita pada hari ini. Sidang KKEP atas nama terduga Bribka Rohmat NRP 75060818 Jabatan Bamin Silok Batalion D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya. Teman-teman, sidang dilaksanakan pada hari ini Kamis tanggal 4 September 2025. Dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat pada pagi ini sampai dengan pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di ruang sidang Divpropam Polri, Gedung TNCC, lantai 1 Mabes Polri. Adapun untuk ketua dan anggota komisi sidang KKEP hari ini, yang pertama selaku ketua komisi adalah Brigadir Jenderal Polisi Agus Wijayanto SH SIK MH, Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Divpropam Polri. Yang kedua selaku wakil ketua Kombes Pol Heri Setiawan SIK MH, Kabak Binetika Rawat Prof Divpropam Polri. Sebagai anggota komisi terdiri dari 3. Pertama, Komisaris Besar Polisi Yudi Wiono SIK, Auditor Kepolisian Madya tingkat 3, Itwil 5 Itwasum Polri. Anggota komisi kedua, Ajun Komisaris Besar Polisi
Endang Werdiningsih, SHMH, Kasubag Kode Etik, Bak Binetika, Rowat Prof, Div Propam Polri, dan anggota Komisi ketiga, Ajun Komisaris Besar Polisi, Christian Tonato Esos MH, Kasubit Provos, Bit Propam Korbrimob Polri. Adapun pada sidang kode etik hari ini dihadiri oleh beberapa saksi. Yang pertama adalah Aibda MR, Bribtu DS, dan Bribda M, dan Baraka Y, dan Baraka JEB. Adapun hasil dari sidang komisi, terduga pelanggar dinyatakan dalam wujud perbuatan telah bertindak secara tidak profesional dalam penanganan aksi unjuk rasa sekira pada tanggal 28 Agustus 2025 di wilayah Jakarta sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa atas nama saudara Afan. Kemudian terkait pasal yang dilanggar dalam sidang Komisi Kode Etik ini, yang pertama persangkaan terduga pelanggar melanggar pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Jonto pasal 4 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. B atau yang kedua, persangkaan terduga pelanggar melanggar pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Jonto pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. C. Persangkaan terduga pelanggar juga melanggar pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Jonto pasal 8 huruf C angka 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Dalam keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri, yang pertama sanksi etika, yaitu yang pertama dari sanksi etika A, perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B, kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKIP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Kedua, dalam sanksi administratif berupa A, penempatan dalam tempat khusus selama 20 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 17 September 2025 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri. B, mutasi bersifat demosi selama 7 tahun sesuai dengan sisa masa dinas pelanggar di institusi Polri. Kemudian atas putusan tersebut, rekan-rekan tadi juga telah mendengar yang bersangkutan mempertimbangkan untuk berpikir terlebih dahulu. Itu yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan untuk kegiatan pada sidang Komisi Kode Etik hari ini. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya, namun saya berikan kesempatan kepada Kompolnas terlebih dahulu untuk menyampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan semua yang saya hormati. Breaking News TV One harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kami kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.